Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masyiral muslimin, jemaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Jalil, Allah Jalla Jalaluh, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang telah mengadakan pergantian siang dan malam, Allah yang menciptakan manusia berpasang-pasangan dan seluruh alam semesta, Allah yang memegang ruh dan jasad kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kematian dan kehidupan. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat, hidayah dan limpahan nikmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan dengan segala nikmat itu akan menjadikan kita manusia-manusia senantiasa bersyukur. Salawat dan salam kita persembahkan kepada manusia agung, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita ke arah jalan kebenaran dalam naungan cahaya dinul Islam. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Wali Kota Bima pribadi Haji Muhammad Lutfi, Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Lurah Waruga. Yang kami hormati sepuh dan orang tua kami sekaligus guru-guru kami, Ayahanda Bapak Abdullah atau Insyaallah bisa dipanggil di Rontul. Yang kami hormati Ayahanda Bapak Saudari Muhid, juga sahabat kami Bapak Miftah, dan juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada sahibul musibah. Mudah-mudahan dengan musibah ini diberikan ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kematian, alhamdulillah tadi malam sudah mendengarkan ceramah, tapi insyaallah lebih banyak mendengarkan ceramah, insyaallah hati kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kematian, satu ayat yang sangat luar biasa sering kita dengar, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan saya datang kepada Bunda Haja Vera Madia Sarjana Ekonomi, silakan bisa kita Bapak, silakan Pak, mari. Kita diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita kembali, hadirin yang dimuliakan Allah? Dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertanggungjawaban di urusan manusia itu mudah, gampang gitu. Saya sering berbicara di mana-mana. Kalau ketika ada laporan-laporan dengan manusia, para seihan laporan ya, itu ada maunya biasanya. Dan ketika kita buka ada amplop, ini laporan yang benar. Itu urusan dunia. Tapi ketika berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah tidak akan mengenal sogok mengojok. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah, berbicara tentang kematian, setiap saat pasti kita akan mati. Surat Al-Ankabut ayat 57 mengingatkan kita semua, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut
thumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa, setiap orang berjiwa pasti akan mati. Tak ada satupun yang tidak mati, hanya menunggu waktu. Seperti ketika kita berada di bank hari ini, sebenarnya kita sedang ngantri kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan pernah tahu. Dalam surat Al-Jum'ah ayat 8 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi was sa'adah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, sungguhnya kematian itu akan mendatangi kalian dan kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu yang gaib dan yang nyata. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Maha Tahu yang gaib dan yang nyata. Hari ini kita bisa menutup seluruh aib kita. Seandainya pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka lebar-lebar aib kita, mungkin hari ini kita tidak akan bisa kemana-mana. Kenapa? Karena manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tempatnya khilaf dan dosa. Tapi bersyukur Allah menutup aib kita hari ini, dimuliakan Allah. Oleh karena itu, mari kita bersadar diri sebelum kematian itu datang, bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahanda almarhum Alwi bin Murtalib 44 hari meninggalkan kita, berarti sudah 44 hari ayahanda almarhum Alwi bin Murtalib sudah tidak bisa menambah pundi-pundi amalnya. Dan ketika kita sudah berada dalam panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berhenti seluruh amalan-amalan kita. Oleh karena itu, kita gunakan sisa umur ini hadirin yang dimuliakan Allah dengan sebaik-baiknya. Mati ketika semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lanjutan ayat, setelah kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, yang gaib dan yang nyata, maka pada hari itu Allah menceritakan tentang apa-apa yang kita kerjakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari waran de ili berumah, seluruhnya akan diperlihatkan seperti kita melihat video kembali ketika kita memvideo atau memposting apa yang kita kerjakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali mari ingatkan, ketika manusia sudah meninggal ada 4 hal yang dilakukan oleh Ndaita masih hidup. Yang pertama adalah dimandikan. Apa makna dimandikan nih hadirin yang dimuliakan Allah? Orang-orang tua sering berpesan, hai anak-anak, setelah kalian meninggal konen deu wati loa pandai. Begitu hadirin yang dimuliakan Allah. Mohon maaf, hari ini mungkin presiden, gubernur, bupati, wali kota, lurah, camat, hari ini mungkin bisa memerintah dengan sepenuh luar biasa. Tapi ketika meninggal tak akan pernah bisa berpesan, saya ini pejabat tinggi, udah turunkan pangkat jabatan, saya ini orang kaya. Ketika saya meninggal, saya mandi sendiri. Tidak ada yang dimuliakan Allah Subhanahu. Karena ketika kembali kepada Allah, yang maha besar hanya Allah, yang maha kuasa hanya Allah, pemilik seluruh alam semesta. Oleh karena itu hadirin dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali kepada Allah sendiri hadirin dimuliakan Allah. Yang kedua, setelah dimandikan, dikafankan. Apa maknanya? Kita orang tua pun sering mengingatkan anak-anak, kalau sekalian sudah meninggal, malanta la papan dari dulala, hanya kain kafan. Kita kembali hari ini mungkin ibu-ibu datang dengan pakaian terindah, hari ini ada mungkin dengan pakaian jas dan sebagainya. Bahkan terkadang ada pernah ceramah dulu di sini, terkadang ibu-ibu kalau 2-3 hari orang menikah, waktu lo ada kakang itu baju rekani amin, nah demaja jadi kan dimasakan itu tuh baju ini gengsi dong, malu. Itu urusan dunia, ketika ini dan sebagainya. Dan kita pun tidak bisa pesan kalau kita meninggal, anak mate senawana alponte ibu pakaian jas
baju mentika, kebaya macam 10 juta, tidak bisa juga dipesan, hanya kain kafan. Hadirin dimuliakan, itu berarti ternyata kekayaan yang kita miliki pada hari ini ketika sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak ada gunanya. Hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya amal-amal kebaikan kita. Selanjutnya yang ketiga, sebelum kita dibawa ke masjid, kita akan diantar dan dimasukkan ke dalam salah satu kendaraan termewah sama, yaitu keranda jenazah. Selense yang mojunda, siapapun yang meninggal pasti netal di selense ya. Di daerah mereka begitu banyak mobil-mobil mewah juga tak bisa pesan. Mati sinau kalau saya meninggal masukkan ke dalam mobil Fortune, Pajero, BMW, tidak bisa. Hadirin dimuliakan Allah, keranda jenazah sama, orang-orang kaya, orang-orang miskin, rakyat jelata sama, kita akan diangkut dengan keranda jenazah. Mana jabatan kedudukan dan pangkat, mana kekayaan kita hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah, sama kalau sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, setelah itu dibawalah ke masjid. Dibawa ke masjid apa intinya? Kita juga sudah berpesan, anak-anak, kalau kalian sudah meninggal, sampai apa anak sebelum kalian sampai abdul auna sholat anak-anak sebelum kalian meninggal. Ngenagu mati apa sampai ada sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita 5 kali sehari semalam. Dipanggil oleh Allah 5 kali sehari semalam. Tapi terkadang kita lewat saja masjid-masjid itu, lewat musola, lewat langgar di rumah rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, ini hanya contoh, mohon maaf. Hari ini ketika dipanggil Pak Wali Kota, oleh Wali Kota ke rumahnya, pejabat, merasa nyakit datang. Kenapa? Karena begitu takut dan hormat dan loyal kepada Wali Kota, gubernur, presiden, dan bupati. Tidak dilarang, silakan. Tetapi kemana kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 5 kali sehari semalam? Mana panggilan Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu panggilan Allah, hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu panggilan Allah. Kenapa kita 5 kali dipanggil oleh Allah tidak mau memenuhi panggilan, sementara kita lebih takut kepada manusia? Mari kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sedang bertani tinggalkan pertaniannya, yang sedang berdagang tinggalkan dagangannya, yang sedang rapat tinggalkan rapatnya, karena kepentingan yang paling mulia adalah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu saat, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang buta, berasal dari Madinah. Suatu saat Abdullah bin Umi Maktum bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ada keringanan bagi saya untuk tidak sholat di masjid? Saya buta ya Rasulullah." Apa jawaban Rasulullah? Abdullah bin Umi Maktum, apakah engkau mendengar suara azan? Dengar ya Rasulullah. Abdullah bin Umi Maktum, dimanapun engkau berada, jika engkau mendengar suara azan, engkau wajib memenuhi panggilan itu. Dan mulai hari itu Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang buta, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Abdullah bin Umi Maktum buta mata hatinya, tetapi terang benderang hati. Abdullah bin Umi Maktum buta matanya, tetapi terang benderang mata hatinya. Hari ini kita tidak buta, tetapi yang buta adalah mata hati kita, karena tidak bisa melihat masjid, langgar, musola hari ini dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita disolatkan, dibawalah kita ke kuburan. Ke kuburan ada 3 hal
yang mengantar kita yang pertama, wa maluhu wa amaluhu wa ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang pertama adalah keluarga, mengantar kita ke kuburan. Yang kedua adalah harta, diantar dengan mobil, motor, dan seluruh harta kita. Wa ahluhu wa maluhu, akan kembali melanjutkan perjalanan indah di dunia. Sementara yang menemani kita hanya satu, wa amaluhu, hanya amal kebaikan kita. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya amal, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Hanya amal, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mau dikuburkan, ma'asyiral muslimin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah melihat bagaimana nikmatnya alam kubur. Tadang dana tadong dana tadim dana telen dana tsepita raga peta ubah dana, hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Kubur adalah tempat yang sangat gelap. Kubur adalah tempat yang sangat mengerikan, dan kubur adalah tempat yang sangat menakutkan. Ma'asyiral muslimin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita tidak takut? Kita hanya hidup sendiri di alam kubur. Tak ada lagi orang-orang dekat dengan kita. Tak ada yang bisa membantu kita. Kita mau kemana-mana dipanggil ini dan sebagainya. Tapi ketika berhadapan dengan Allah, sudah dimasukkan ke dalam liang lahat kubur, kita hanya sendiri. Hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Mana anak-anak kita, mana istri kita, suami kita, handai tolong dan sahabat, mereka sudah tidak berada di samping kita. Yang ada di samping kita hanya amal kebaikan kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya berbicara tentang manusia. Ada beberapa penyesalan manusia ketika sudah meninggal. Kalau sudah meninggal baru menyesal, itu tidak ada gunanya. Tapi hari ini insyaallah mau menyampaikan, menyesallah hadirin dimuliakan Allah sebelum kematian itu datang. Penyesalan yang pertama adalah tidak mau mengeluarkan sedekah. Ini bagi orang-orang merasa diri kaya tapi pelit sebagai koki saja. Orang-orang kaya yang tidak mau bersedekah, orang-orang kaya tidak mengeluarkan zakat. Selamat. Kalaupun ingin dibakar oleh seluruh kekayaannya, silakan tamak kikir. Insyaallah seluruh harta kita akan membakar tubuh kita. Salaisi. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi laula akhartani ila ajalin karim wa asaddaqa wa akun minas salihin." Ya Allah, ya Rabb, mati lo tunda mati mata rumah suara semporo tema tahu nih akan tunda mati ngomongnya. Ya Allah, ya Rabb, rumah moto buntaru warga sedunia mata belum sempat untuk bersedekah, terlambat. Hari ini rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sepulang dari takziah ini, kalau enggak ada kelebihan dibagikan kepada keluarga, tetangga, sahabat, hadirin tolak. Kalau tentang botol peti kita berbagi, hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu. Selanjutnya penyesalan yang kedua, karena tidak mau mendengarkan nasihat, ratine ketika ceramah, tidak menuntut dakwah dan sebagainya. Ini juga ada ayatnya, Al-Mulk ayat 8 dan 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوز صعدهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. Pada hari itu, hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, neraka menahan marah. Nainala neraka tak? Kenapa neraka menahan marah ini terpecah belah? Lantaran menahan marah ketika dilemparkan orang-orang kafir, ketika dilemparkan orang-orang tidak mau mendengar nasihat, maka bertanyalah para penjaga-penjaga neraka, daerah ibu nih ngobrol, kalian kemana? Kenapa kalian masuk neraka? Apakah selama hidup di dunia tidak ada orang-orang berdakwah mengajak kalian sholat, mengajak kalian berpuasa, mengeluarkan zakat,
Rahim. Qalu bala qad ja'ana nadhiru fakadzabna. Ada ya Allah, tapi kenapa kami tidak mau mendengarkan ya Allah? Dan pada hari itu kita semua dimasukkan ke dalam neraka, dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ditanya lagi punya monoge, apakah akan dunia matiar dong kantam Pak Boto, matiar dong kantam Taji Janga, kata tejaran sebagainya, matiar dong kantam Nono Sofi narkoba, dia dong kantam kenapa pitir sebagainya, bala kada jana nanti ufakatan. Ada ya Allah, dia dong kantam robot dalam Pak judi buntut online, ada ya Allah, tapi kenapa? Saru rumah adik-adik taruh malaikat biasa dinas roka kamu tak suruh biar susah tak. Kalau ingin masuk neraka mau tahu tak? Judi foto online sama tidak, jangan bertaubat, yakin insyaallah neraka menunggu kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia maka cenggo rumah susah itu baluan neraka lagi bagaimana nengupang karena terima foto segala jenis foto. Hadirin apalagi hari ini sering berada foto niki rasa niki rumah. Hadirin rahmatin dimuliakan Allah. Dan itu adalah salah satu tiket menuju neraka yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga ada ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rinsun min amalis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, itu imbe sapoda-podakan innal hamar nono narkoba sofira segala jenisnya, botol dan segala jenisnya, berhala dan menggulinasi dengan ampana adalah pekerjaan syaitan. Hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mana enak ilenga setan sedang foto, mana enak ilenga setan nono, mana enak ilenga setan berhala menggulinasi dengan ampana setan lampa piti. Dia susah, tinggal malaikat mali dan seluruh kroni-kroninya memanggil kita handina sudah hujah dalam waktu jauhnya. Hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita ingin kembali menuju jalan yang benar? Hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita tidak akan pernah tahu pada desakan nafas yang mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada keluarga yang ditinggalkan, pada sangat yakin anak-anak keluarga pasti bersedih karena ditinggalkan oleh ayahanda almarhum Alwi bin Murtalib. Kemarin ada beberapa minggu yang lalu juga ceramah di Sapera. Ini mungkin sudah itu dengar wabah demam berdarah dalam satu rumah. Kakaknya DPD hari Jumat tanggal 20, baru umur 9 tahun, kelas 3 SD. Belum genap seminggu hari Kamis tanggal 26, adiknya ikut meninggal umur 4-5 tahun. Orang tua mana yang tidak sedih? Hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun saat itu sebenarnya sangat sedih untuk menyampaikan takziah padanya, karena tidak sanggup untuk melihat dan mendengar ketika dua anak-anak bebutuh indah masih belum akil balik meninggal serius anak bunga kedikan artinya. Hari sampai hari ini pun hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah, orang tuanya masih bersedih. Tetapi pada sampaikan kepada ibunda, orang tua, dua anak yang meninggal belum akil balik, sebenarnya bapak dan ibunya sudah mendapatkan tiket menuju surga. Tinggal apakah tiket menuju surga ini mau disobek atau dibuang. Kenapa mau disobek atau dibuang? Salah satu cara untuk membuat agar tiket menuju surga ini utuh, bersabar dan ikhlas menerima takdir kematian ini. Hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita meninggal orang tua 1, 2, 3 orang. Nabi Ayub alaihissalam meninggal anaknya 12 orang. Sekali naik sana itu mati lautan. Apa kata Nabi Ayub? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu pada keluarga yang ditinggalkan, pada Kakanda Wahyu dan keluarga, bersabar, bersyukur. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk ayahanda almarhum Alwi bin Murtalib. Hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari ingin menutup ceramah pada sore hari ini dengan satu ayat Allah yang biasa itu baca tadi malam, surat Yasin ayat 65.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Pada hari itu, di hari kiamat yaumul hisab, seluruh mulut manusia dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikunci. Kenapa dikunci? Ina tempat bitro biasa tak asa kekot soang pangawan serata ke hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu. Delain ngomong yang tamore ta'ala pamatin kafirah kalina ta'ala hari ini kita bersumpah dengan Allah. Tetapi ketika di yaumul akhir, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, dikunci mulut kita hadirin dimuliakan Allah. Apa yang menjawab? Maka berkatalah tangan mereka. Dijaga tangan ini hadirin dimuliakan Allah. Dijaga kaki menjadi saksi, mata hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gunakan mata kita untuk selalu menatap kebaikan, bukan untuk menatap kemaksiatan. Gunakan kedua telinga kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan ceramah, bukan untuk mendengarkan kemaksiatan yang hal-hal yang tidak baik. Kita gunakan kedua tangan kita untuk mengambil barang-barang dihalalkan oleh Allah, bukan barang-barang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bimbing kaki kita untuk menuju masjid yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alam kubur itu sangat mengerikan. Alam kubur itu sangat gelap, dan alam yang paling gelap di antara hal yang paling gelap. Maka untuk menerangi kuburan kita, maka perbanyaklah sholat tahajud. Mungkin selama hidup kita tidak pernah sholat tahajud, insya Allah gunakan waktu nanti malam, dan kita tidak akan pernah tahu, mungkin hari ini adalah hari terakhir kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah lupa, yang belum sholat asar mungkin masih ada waktu, bulan dari sholat asar dulu. Nanti ada maghrib, ketika azan datang ke masjid. Isya, waktu Isya gunakan waktu Isya untuk berjamaah hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Dan ketika sepertiga malam kita bangun, dan salah satu orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang bangun di tengah malam menunaikan sholat tahajud. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Apa segala contoh tadi kita pada menyebut nama wali kota dan sebagainya, itu salah satu contoh. Kita silakan taat. Seandainya ketaatan kita seperti pada wali kota, bupati, gubernur, presiden, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana ramainya masjid kita hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa, orang-orang senantiasa memenuhi panggilan Allah dalam keadaan sampai kapanpun. Dan mudah-mudahan almarhum Ali bin Murtalib diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilapangkan kuburannya, dijauhkan dari siksaan kubur, dimudahkan pertanyaan-pertanyaan di alam kubur, dan ketika dia yaumul hisab dimudahkan yaumul hisabnya, dan menerima tabungan amalnya dengan tangan kanannya, dan pada saatnya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sebelumnya maaf saya ucapkan selamat datang pada terhormat Ketua DPRD Kota Demak, juga sahabat kami, dulu kami satu kelas Oli, juga ada sahabat kami Pak Abu Bakar, juga satu kelas dulu, juga ada Pak Iwan. Kita dulu sama-sama membesarkan Partai Demokrat sama Pak Amir tahun 2005 Pak Amir ya. Tapi ketika sudah jadi PNS, akhirnya kita juga pernah menikmati indahnya dunia politik Pak Wali dengan seluruh manis dan pahitnya. Jadi mudah-mudahan dari ini kita doa bersama, mudah-mudahan Haji Wali Kota dengan sisa jabatan sampai bulan September mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan doa dan harapan beliau insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi Pak Wali sudah menyampaikan sambutan keluarga, dan kami pun juga masih satu keluarga bersama Pak Wahyu dan juga Pak Wali masa berumpun di Rontuta. Hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih untuk kebersamaan. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai